Halo, shalom teman-teman, adik-adik remaja. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman sekalian. Meskipun keadaan sekarang kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan selalu beserta kita dan selalu mempertemukan kita, baik itu secara offline atau online. Dan sekarang kita akan memulai ibadah ini. Sekarang saya bersama dengan Kanover yang akan memimpin ibadah ini. Dan kiranya ibadah hari ini bisa terus menguatkan adik-adik semua, terus menyertai adik-adik semua dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan yang akan datang. Dan pada hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, semua baik. Jadi dari awal. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun saya persilakan kepada Kanover untuk pimpin kita dalam doa firman. Mari kami bersyukur ya Tuhan karena kasih dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Seminggu yang lalu kami telah beraktivitas walaupun banyak di rumah. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi anak-anak-Mu teristimewa, remaja Jemaat Efata Palu dalam tugas dan tanggung jawab mereka di sepanjang minggu kemarin. Tibalah saatnya Tuhan, pada sore hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Lewat firman yang akan disampaikan,
pada saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati alat-alat yang kami pakai ketika kami sedang beribadah pada saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih buat Kak Nover yang sudah doa firman. Selanjutnya kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan akan dibacakan oleh teman kita Diva. Amsal 17 ayat 9 sampai 20. Siapa menutupi pelanggaran menghindar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang lebih kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, mundurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedangkan ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Oke, terima kasih buat teman kita Diva yang sudah membacakan sebagian dari isi firman Tuhan. Nah teman-teman, tema kita pada hari ini adalah My Best Friend. Kita tahu sendiri My Best Friend itu artinya teman terbaikku, atau biasa kita sebut bahasa gaulnya biasa My Best Friend Forever atau BFF. Teman-teman, biasa Best Friend Forever ini kita sering temukan, mungkin teman-teman sekalian ada yang mempunyai atau pengen mempunyai Best Friend Forever ini. Nah, pada saat ini saya bersama dengan Kak Nover akan sharing-sharing nih buat teman-teman sekalian tentang apa itu My Best Friend Forever, tentang bagaimana menjalaninya. Nah, sekarang ini saya sudah bersama Kak Nover untuk pertanyaan pertama nih teman-teman. Menurut Kak Nover, apa sih itu My Best Friend menurut Kak Nover? Ya, salam teman-teman di rumah, sahabat-sahabat yang pada saat ini sedang beribadah bersama lewat online. Satu harapan bahwa pada saat ini kita semua bersuka cita, walaupun sebagian besar waktu kita gunakan di rumah bersama keluarga, dan waktu-waktu tertentu tentunya kita gunakan untuk keluar dalam suatu hal yang kita buat, teristimewa urusan-urusan kita, apalagi teman-teman kita yang baru menyelesaikan di tingkat sekolah dasar, mungkin sudah ada yang mengikuti ibadah online pada saat ini, dan teristimewa teman-teman kita yang baru menyelesaikan SMP-nya dan pada saat ini sementara ya mengurus-ngurus ketika kemarin ada pengumuman di beberapa SMA negeri dan SMK negeri, ya tentulah dari Kak Nover dan kami berempat menyampaikan ya selamat bagi teman-teman yang sudah diterima di SMA favorit atau SMK favorit yang ia sudah idam-idamkan sejak masa SMP. Ya semoga berkat itu akan menjadi berkat bagi adik-adik dan juga keluarga. Dan juga kami sampaikan kepada teman-teman yang belum diterima dalam usaha dan doa, ada yang sementara berusaha untuk masuk di sekolah yang ia inginkan, tentulah Tuhan akan memberkati ya, bagi teman-teman yang memasuki sekolah yang swasta juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih karena
Ya, mutu pendidikan di Indonesia semua sama, negeri maupun swasta. Ya, kembali ke pertanyaan dari Kak Deni tadi, ya ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dalam bacaan tadi dari Amsal 17 ayat 9 sampai 20. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-17. Kak Novel bacakan sekali lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, seperti bisa dikatakan tadi, ya my best friend, ya my best friend itu dalam bahasa Inggris, ya teman yang terbaik, yang terpilih. Banyak sahabat-sahabat kita, tapi dalam perjalanan waktu ada beberapa hal yang membuat kita ya senang dengan seseorang yang dekat dengan kita. Juga ada istilah BFF atau best friend forever. Itu merupakan sebuah istilah yang selalu kita pakai di kalangan remaja khususnya. Ya, istilah ini sangat dikenal. Ya, bahkan di beberapa FB kan aku lihat atau di Instagram dan lain-lain, ya banyak yang mengupload foto dengan sahabat baiknya, ya, bahkan ada caption biasa. Kemudian tidak sedikit pula yang menulis caption dengan ayat Alkitab tentang persahabatan. Ya, setiap kita yang ada di rumah dan kami di sini pasti memiliki seorang sahabat. Sahabat untuk berbagi, ya. Ada berbagi keceriaan dan bahkan membagi kesedihan. Sahabat yang siap mendengar keluh kesah kita, dan juga sahabat yang selalu ada untuk kita dan menguatkan kita ketika kita ada dalam keadaan yang lemah atau kita sakit. Ya, namun di luar sana ada orang yang tidak seberuntung kita, sebab ada orang yang menganggap bahwa sahabat adalah sosok yang mustahil untuk didapatkan dan sahabat sejati itu tidak mungkin ada. Ya, kemudian seperti sudah dilanjutkan oleh Kak Deni tadi, ya, apa yang kita mau buat supaya persahabatan kita itu ya awet atau langgeng. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan terhadap sesuatu yang bernama sahabat. Salah satunya yaitu pernah dikecewakan atau disakiti. Ya, bahkan ada pula yang berpikiran seperti itu karena merasa hanya dimanfaatkan oleh temannya sendiri. Ya, mungkin itu. Oke, yang bisa itu tadi disampaikan. adalah tambahan dari Kak Novel tentang bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persahabatan dan apa itu sebenarnya persahabatan yang sejati atau my best friend itu apa sih. Ya, untuk selanjutnya ya Kak Novel, saya pengen tanya nih, menurut Kak Novel ada nggak di dalam Alkitab itu cerita atau tokoh-tokoh yang kita bisa jadikan teladan supaya dalam persahabatan kita itu semakin langgeng atau persahabatan kita itu semakin kuat? Oh ya, saya perlu tambahkan bahwa ya pada saat seseorang menjadi sahabat sejati, ya sangat sulit untuk ya kita menemukan hal tersebut. Mungkin salah satunya karena tidak ada ketidakcocokan antara yang satu dengan yang lainnya, atau mungkin terlalu menetapkan standar yang tinggi mengenai sahabat yang ia ingin miliki. Ya, namun terkadang teman-teman menjadi suatu yang sensitif atau untuk dibicarakan jika yang hadir pada saat ini, jika adik-adik yang di rumah pada saat ini sudah menemukan sahabat sejati itu, ya kita kita bersyukur kepada Tuhan dan jangan pernah sekali-kali menyakiti hati sahabatmu, ya. Kemudian
sahabat yang merupakan seseorang yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Ya, seorang sahabat yang baik tidak hanya ada saat kamu senang, namun ia selalu hadir ketika kita dalam keadaan sedih. Ya, seperti yang dimaksudkan tadi oleh Kak Deni, ya kalau di Alkitab, ya Kak Novel mengambil contoh itu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ya, persahabatan mereka Tuhan berkati dan mereka saling mengasihi satu sama lain. Ya, meskipun Saul, ayah Yonatan, hendak membunuh Daud, ya, dalam cerita Alkitab Saul sangat membenci Daud, ya, tetapi Daud bersahabat sejati dengan anaknya Yonatan. Ya, namun ada hal yang penting dari Yonatan, bahwa meskipun ayahnya Saul hendak membunuh Daud, namun Yonatan tidak segan untuk membantu Daud. Bahkan ia pun memberi kekuatan kepada Daud. Yonatan ini tidak berpihak kepada ayahnya, tetapi dia berpihak kepada sahabat sejatinya, yaitu Daud. Ya, karena persahabatan Yonatan ini, ya, bukan persahabatan biasa, melainkan persahabatan yang diberkati Tuhan. Ya, karena kasihnya Yonatan bahkan mempercayakan kekuasaan raja kepada Daud. Yang kalau dipikir-pikir secara manusia sebenarnya karena dia anak raja, ya kekuasaan itu sebenarnya ada, ya 100% miliknya. Ya, tetapi Yonatan tidak demikian. Ya, karena dia percaya bahwa persahabatannya dengan Daud yang merupakan persahabatan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan demikian. Ya, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jadi seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan, ya, mencium secara berlimpah-limpah, alias pengkhianat atau munafik yang kita biasa katakan. Jika kamu sering merasa kesal jika ditegur oleh sahabat, ingatlah bahwa ia mengasihimu. Jika ia mengasihimu, tidak mungkin dia mau menegur kamu jika kamu berbuat kesalahan. Ya. Kemudian dalam persahabatan juga diperlukan adanya keterbukaan dan kepercayaan. Jika adik-adik atau kita semua tidak mengasihi sahabat kita, ya bagaimana kamu dapat menghargai persahabatan yang telah kamu bangun bersama atau kita bangun bersama. Ya, dalam Amsal 17 ayat 9 dikatakan, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika pada saat ini masih ada yang mencari sosok seorang sahabat, ya satu hal yang perlu kita lakukan dan renungkan bahwa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, dan percayalah pasti Tuhan akan memberikan apa yang kau inginkan, mencari sahabat sejati yang senasib sepenanggungan, ya, saling berbagi kasih dan ya saling menguatkan serta ya memberi dorongan untuk sama-sama maju. Ya, kita punya sahabat sejati. Sahabat sejati kita siapa? Ya, sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus. Ya, itu yang paling penting untuk kita. Ya, mau bukti? Coba adik-adik buka dari
Yohanes 15 ayat 14. Adik-adik dibuka Alkitabnya, baik melalui Alkitab maupun lewat handphone dan elektronik yang lain. Ya, di situ dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, ini kata Tuhan Yesus kepada kita sebagai umatnya. Ya, kemudian lebih dipertegas lagi dalam ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kemudian ayatnya yang ke-15 masih dari Yohanes 15. Ya, kata Tuhan Yesus kepada kita semua, coba direnungkan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kemudian ayatnya yang ke-13 merupakan penguatan juga bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, ini coba dimiliki oleh Tuhan Yesus yang memberikan nyawa kepada kita yang dianggapnya sebagai sahabat, yaitu orang-orang yang percaya. Ya, dengan ketentuan kita harus mengikuti perintah atau apa yang diinginkan Tuhan Yesus, yaitu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Apa perintahnya? Ya, semua sudah tahu dari seluruh kitab yang sudah disampaikan, utamanya dalam Perjanjian Baru tentang kisah Yesus. Ada banyak perintah-perintah yang diberikan Tuhan Yesus. Nanti adik-adik baca semua perintah itu. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika pada saat ini kamu sudah menjalin semua persahabatan, ya tentulah jangan ada juga yang tidak ada sahabatnya. Dimanapun kita berada, ya kita selalu membutuhkan orang lain, ya. Teristimewa sahabat yang kita percaya. Maka hargailah persahabatan itu dan kasihilah sahabatmu. Kasih yang tulus identik dengan kesetiaan. Ketika persahabatan kalian diuji, ya tetap milikilah kasih itu. Sebab persahabatan yang sejati tidak akan lekang oleh waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, sudah kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengar uraian dari firman Tuhan yang indah pada sore hari ini. Ya, mari kita berdoa. Engkau Tuhan sahabat kami yang sejati, Tuhan Yesus yang memberikan nyawa untuk kami dalam kehidupan kami sebagai remaja Tuhan, anak-anak yang masih mencari jati diri. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, teristimewa dalam mencari sahabat. Kami percaya ketika kami serahkan semua itu kepada Tuhan, Tuhan akan mengirimkan sahabat bagi kami yang mampu tetap bersama-sama dengan kami, baik waktu suka maupun duka. Kami saling berbagi, kami saling mengasihi, saling menegur ketika sahabat-sahabat kami akan menyimpang dari firman Tuhan sebagai anak-anak Kristus. Terima kasih ya Tuhan,
Engkau sudah bersama-sama dengan kami pada ibadah minggu ini lewat ibadah online. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah mengasihi anak-anak-Mu teristimewa bagi teman-teman kami yang sudah menamatkan pendidikan di sekolah dasar dan akan memasuki sekolah menengah pertama untuk tahun ajaran ini. Sekaligus mereka secara resmi akan menjadi anggota remaja Jemaat Efata Palu. Berkati mereka ya Tuhan, dan biarlah dalam persiapan mereka untuk memasuki sekolah yang baru, Tuhan juga akan tetap setia bersama-sama dengan mereka. Karena kami tahu Yesus adalah sahabat kami yang sejati. Juga bagi teman-teman kami yang bersyukur telah lulus sekolah menengah pertama atau di tingkat SMP dan akan melanjutkan ke tingkat SMA dalam persiapan mereka, baik yang masuk SMA atau SMK negeri maupun yang swasta. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai mereka dan kami semua agar kami boleh memasuki sekolah itu, walaupun ke depannya ada banyak rahasia dari kami ya Tuhan, dari penyelenggaraan pendidikan ini mungkin akan secara daring dan luring atau kami biasa sebut online, mengikuti pelajaran dan tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru-guru kami. Juga berkati orang tua kami yang tetap senantiasa mendampingi kami ketika kami diberikan tugas dan pembelajaran dari sekolah. Bapa dalam surga, dalam situasi pada saat ini yang mengkhawatirkan bagi kami, COVID-19 yang masih melanda negara bahkan dunia, kami percaya Tuhan yang mempunyai kehidupan ini akan mematikan penyakit ini. Dan kami boleh bersyukur karena Engkau masih memelihara dan menyayangi kami. Kami masih sehat sampai pada saat ini. Berkati teman-teman kami ketika mereka dalam keadaan sakit, lewat usaha penyembuhan dari orang tua, para dokter, para medis. Kiranya Tuhan akan memberkati segala upaya maupun makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsi. Terima kasih Tuhan. Engkau akan selalu bersama-sama dengan teman-teman pembina remaja, baik yang pada saat ini berada di rumah maupun yang bersama-sama dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan kami. Jemaat Tuhan, Jemaat Efata, Engkau berkati. Para pendeta, majelis, seluruh pelayan Kompelka, Tuhan juga akan mengasihi. Kami serahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kiranya kasih-Mu akan menguatkan pemerintah kami dalam menghadapi wabah COVID-19. Biarlah derita ini akan berakhir dari negara kami, dari negeri yang kami cintai, dan kami akan kembali hidup secara normal. Berkati orang-orang tua kami ya Tuhan, dalam kehidupan mereka yang selalu mengasihi dan memberi kebutuhan yang cukup kepada kami. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga kedua orang tua kekasih kami atau orang-orang yang mengasihi kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat hambanya Kanover yang sudah menyampaikan isi dari firman Tuhan. Dan untuk teman-teman sekalian, semoga firman pada minggu ini bisa selalu menguatkan teman-teman, apalagi dalam bersahabat. Dan khususnya buat kalian yang belum memiliki sahabat, jangan berkecil hati.
Karena Yesus itu adalah sahabat yang paling sejati. Sekali lagi terima kasih yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua. Shalom. Shalom.